2G, 3G, 4G, 5G bisa jalan semua. Bisa dipakai ke luar negeri. Jadi Om Benny lagi jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, Filipina, tinggal bawa di pesawat matiin sampai sana tinggal nyalain, dapat network di sana, bisa bicara seperti kayak di Indonesia. Dan itu baterai bisa tahan 1 tahun. Bisa sampai 1 tahun. That's amazing. Ini ada lampu strobonya. Ini dia lampu strobonya. British Secret Service pakai ini. Jangan-jangan Mission Impossible pakai ini juga nih. Di monitor sudah aman, Pak. Monitor sudah akan masuk. Kalau silakan masuk. Oke, siap. Silakan, Pak. Aman, Pak. Aman ya? Aman. Oh, sini, Pak. Sini. Silakan. Oh, oke. Silakan. Salah. Salah. Terima kasih podcast. Silakan, Pak. Silakan. Wah, Siap. thank you. Aman ya, Pak? Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih. Izin lanjut tugas, Pak. Yes, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Pak Sony, terima kasih Pak. Waduh, udah datang ke sini, dahsyat banget. Sahabat Kopi, hari ini kita kedatangan Pak Sony. Ini dari, ini Pak Sony ya, Tramigo. Ya, Tramigo ini punya salah satu fitur produk yang luar biasa ini, sebuah handy talkie ya, HT. Push to talk namanya ya. Kita dulu kenalnya HT ya. Betul. Tadi saya barusan ngobrol sama si Ben yang ngarahin saya ke sini dengan sistem ini ya. Pakai push to talk namanya Pak ya. Yeah. Nah, jelasin dong Pak Sony, push to talk ini apa nih maksudnya nih? Oke, jadi mungkin kita udah kenal dengan konsep HT, radio gitu ya. Kalau radio kan kita komunikasi dengan signal radio. Apakah VHF, UHF gitu ya. Nah, kalau push to talk ini kita teknologi baru. Oke. Dia dengan cellular network. Wow. Maka itu sekarang sebutannya jadi push to talk over cellular atau POC. Push to talk over cellular. Oke. Kalau HT itu yang kita kenal dari zaman-zaman dulu tuh HT hanya pakai frekuensi radio. Betul ya. Dengan jarak tertentu dia kalau udah makin jauh hilang. Bisa gitu ya? Karena tergantung dengan signal radionya. Kadang-kadang diperkuat dengan repeater gitu ya. Ada jangkauannya mungkin 60 km, 70 km. Kalau dengan seluler udah tidak terbatas lagi. Karena selama ada signal GSM, data network bisa dipakai. Wow. Luar biasa banget karena dulu saya pernah ikutan diajak temen di sebuah event organizing. Terus ya pasti dikasih HT dong. Kan ngumpul nih waktu itu kalau nggak salah acara di Istora. Di ruangan tertentu aja saya nggak bisa dengar mereka loh. Suaranya tiba-tiba kresek gitu. Itu kenapa tuh kalau itu? Ya karena signal radionya tuh kadang-kadang nggak bisa masuk ke ruangan. Terhalang kan, ada beton, ada besi. Oh gitu. Kalau pakai ini selama di ruangan itu ada in-building solution tuh penguat signal GSM. Pasti lancar bisa dipakai. Wow, jadi selama ada saluran istilahnya di BTS tertentu, dia bisa nangkep suaranya dengan jelas. Berarti dia kerjasama dengan provider-provider yang ada di Indonesia. Betul. Seperti Telkomsel. Kita di Indonesia bisa pakai aktif di 3 operator. Aktif. 3 operator. Indosat, Telkomsel XL. Dan signal itu aktif di unit kita. Dia akan mencari signal yang paling kuat untuk dia gunakan. Otomatis switching. Jadi kalau tadi di bawah. Iya. Mungkin Indosat kuat di bawah. Begitu masuk ruangan mungkin XL yang kuat. Atau Telkomsel. Dia otomatis akan switching pindah. Oh wow. Seamless ke user. Iya. Saya baru pulang dari Papua, Pak Sony, beberapa minggu yang lalu. Di sana itu provider yang saya pakai itu nggak bisa nyala. Jadi saya akhirnya harus pakai WiFi hotel karena di sana provider yang lain yang lebih kuat dan saya harus orang lokal sih bilangnya kalau nggak mau pakai WiFi harus beli SIM card lokal. Bukan SIM card lokal, SIM card provider itu yang kuat di sana. Nah, akhirnya ya kelimpungan lah akhirnya kita. Nah, kalau ini kan dahsyat banget nih, otomatis langsung
dia akan nyari signal yang terkuat yang mana. Cuma perbedaannya dia ini tidak seperti HP. Kita kan ongoing tuh, tinggal ngobrol aja. Kalau ini kan harus push to talk. Ya kan, memang fungsi mekanismenya seperti HT yang biasa, tapi dia akan ngambil signal dari BTS terdekat yang paling kuat, gitu ya. Jadi konsepnya memang bisa one to one call, bisa pilih nama gitu ya. Mau bicara dengan Om Benny aja, ataupun dengan grup, dengan kru dan lain-lain itu kita bisa. Iya. Terus ya itulah perbedaannya. Yang lebih penting lagi, kita sudah tidak pakai fisik SIM card lagi, Om. Kan tadi di Papua dibilang suruh beli SIM card lokal di sana kan, mesti masukin SIM cardnya. Kita udah nggak itu. Jadi di dalam ini kita udah pakai eSIM, embedded SIM. eSIM namanya. Jadi tidak ada fisik SIM card lagi, dan itu otomatis terkoneksi dengan EPN-nya atau EPN-nya Tramigo. Jadi kalau misalnya saya pergi nih ke Tramigo, Pak Sony saya mau beli nih unitnya, saya dapat unitnya ini di box gitu ya, dapat itu udah termasuk semua yang tadi eSIM-nya di dalamnya. Betul. Dan itu tinggal nyalain aja. That's it, nyalain. Mau disebut umpamanya unit itu atas nama Om Benny, unit ini atas nama saya. Begitu nyalain otomatis. Buat grupnya juga otomatis. Oke. Wow. Dan satu lagi yang lebih penting, ini bisa dipakai ke luar negeri. Bisa dipakai ke luar negeri. Jadi Om Benny lagi jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, Filipina. Tinggal bawa di pesawat matiin sampai sana, tinggal nyalain, dapat network di sana, bisa bicara seperti kayak di Indonesia. Oh ya? Sejauh sampai kemana nih? Sampai ke Amerika gitu juga bisa? Sebetulnya bisa, cuma paket yang kita buat standar untuk di Indonesia itu Asian countries. Jadi di Asian countries bisa? Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, bahkan di Timor Leste sudah dipakai juga unit kita. Oke. This is ini very interesting. Nah, sekarang yang pakai ini siapa Pak? Yang konsumen yang paling sering beli itu dari perusahaan logistik kah, perusahaan misalnya atau pihak keamanan kah dan lain sebagainya. Siapa yang paling sering pakai ini? Macam-macam sebetulnya, dari multi industri kita bisa support. Jadi di Indonesia kita sudah kerja sama atau ada customer yang perusahaan konstruksi. Dia membangun di banyak tempat kan. Bagaimana untuk koordinasi dengan masing-masing proyeknya, mereka pakai alat kita. Bahkan dengan sampai ke gudangnya, mereka mau pesan barang itu bisa otomatis terkoneksi. Terus ada pengelola jalan tol pakai juga produk kita untuk koordinasi sepanjang jalan tol. Karena di jalan tol itu cukup challenging. Signal kan nggak bagus gitu ya. Nah mereka bisa menggunakan keuntungan dengan multi operator, jadi mengurangi ada blind spot. Iya. Kalau daripada pakai HP biasa, nanti HP dia providernya nggak jelas, nggak nyala tuh ya, dia nggak bisa dikontak tuh ya. Bahkan sampai ke restoran juga pakai kita. Restoran juga? Restoran pakai kita. Dia chain restoran, dia punya banyak outlet gitu ya. Untuk komunikasi dengan outletnya pakai kita juga. Gitu. Selain manufacturing gitu, itu biasa lah, itu customer manufacturing mereka perlu komunikasi. Distribusi untuk logistik juga mereka perlu komunikasi. Dan ada trackingnya. Jadi Om Benny pakai ini kemanapun, dari comment center, dari application kita bisa dilihat Om Benny ada di mana. Jadi ada trackingnya. Jadi ada orang yang di kantornya itu yang pegang masternya istilahnya gitu ya? Ya, itu namanya dispatcher. Dispatcher application. Dia bisa dengar siapapun yang pegang di jaringannya dia ngomong kemana aja, dia bisa pantau lah. Bisa pantau gitu. Lokasinya. Terus by default semua pembicaraan direkam. Karena itu penting untuk bukti. Ada kejadian apa gitu ya. Itu kan bicara kita. Itu otomatis direkam di server Tramigo. Jadi ada tracking, ada rekaman pembicaraan. Dipertanggungjawabkan lah ya. Jadi nggak bisa sembarangan di situ. Walaupun ngomongnya one on one atau ngomong di grup, semuanya itu pokoknya bisa direkam. Semuanya direkam. Jadi nggak bisa sembarangan kalau gitu ya. Dan ini pasti kan logistik, misalnya truk dan lain sebagainya juga pakai dong. Drivernya kalau mau nyampe ke tempat tertentu dan lain sebagainya. Apalagi ketika dia lagi dalam perjalanan yang dimana signal tertentu hilang, itu bisa aja dia ngambil dari BTS terdekat, tetap bisa berkomunikasi akhirnya. Dan bagusnya 2G, 3G, 4G, 5G bisa jalan semua. Gitu. Iya, kalau sekarang kita pakai WhatsApp, Telegram call gitu ya. Kan mereka minimum 3G kan. Kalau enggak gitu suara kelentang-kelentung. Nah, kita di 2G pun bisa pakai. Suara cukup jelas, memang akan ada delay, tapi masih bisa dipakai. Dan WiFi bisa? WiFi bisa, jelas. Jadi kalau misalnya di ruangan pakai WiFi pun, nah itu tapi harus diaktifkan kalau WiFi-nya? Iya, diaktifkan. Kalau enggak dia tetap di masing-masing unit. Iya. Nah ini apa bedanya nih sama ini nih?
Nah ini kita punya beberapa pilihan model memang. Ini yang paling terakhir kita launching. Yang ini? Ya, namanya MCPTT XC. Kecil-kecil gini powerful nih. Ini IP68. IP68. Ya, dicemplungin ke air 2 meter, 1,5 meter. Dia masih bisa bicara, masih bisa dengar. Coba jelaskan ke yang nggak ngerti IP68 itu apa? IP68 itu memang standar untuk enclosure-nya. Jadi dia aman terhadap air. Jatuh juga nggak apa-apa gitu ya. Cukup kuat lah enclosure-nya. Yang paling ekstrim memang debu. Atau air yang terjadi di lapangannya atau jatuh gitu. Nah ini memang kita buat untuk support bisnis SME. Ini yang paling ekonomis. Ini harga berapa? Ini harga prices kita 2,4 juta. 2,4 juta, udah termasuk tadi yang jaringan di dalamnya eSIM-nya? Belum. Itu ada langganan per tahun 1,2 juta. 1,2 juta per tahun? Per tahun. eSIM-nya ya? Iya, itu sudah unlimited voice communication. Jadi, ini mau dipencet terus bicara terus gak berhenti-berhenti. Gak masalah, gak ada masalah. Unlimited. 1.2 ya? 1.2, 1 tahun. Iya. Terus yang ini yang paling advance justru. Jadi ini nggak ada layar, tapi di bagian depan ini NFC. Jadi ini kita desain untuk guard patrol. Umpamanya sekarang ditentukan Sony jam 3 sore mesti datang ke lokasi ini dan di lokasi itu ada NFC kita. Ini saya cuma tinggal tempel aja. Nanti dia langsung tercatat, oke, Sony sudah datang di lokasi ini. Iya. Terus ada mainan seru nih. Ini ada lampu strobonya. Ini dia lampu strobonya. Kegunaannya. Jadi ini kalau dipakai, kan biasanya security pakai di sini gitu ya. Kalau lihat saya lagi jalan, ini ada sesuatu yang bahaya, ada sesuatu yang penting, jangan dihalang-halangin. Saya naik motor, naik mobil gitu. Ini lampu strobonya. Lampu strobonya. Iya. Dan ini juga IP68. Kalau NFC itu berarti untuk absen segala macam juga bisa? Betul. Absen security-nya dan lain sebagainya ya. Wow. Kita punya beberapa model lagi sebetulnya. Ada yang in vehicle atau namanya RIC radio. Ada juga ada satu lagi yang seperti XC namanya MCPTT1. Dia lebih besar, baterainya paling besar 5.400 mAh. Itu standby time-nya aja bisa seminggu lebih. Standby-nya? Iya. Tapi kalau dipakai terus-terusan misalnya di jalan tol nih, petugasnya pakai bicara terus gitu 3 hari bisa bicara. 3 hari? Karena baterai paling besar ya. Dan itu sudah dipakai oleh British Secret Service. Nah itu tambahan lagi nih. Iya. Dari ujung ke ujung, dari saya bicara di sini sampai ke penerima, itu voice kita semuanya di-encrypt dengan IES 256. Maksudnya apa itu? Nah itu teknologi encryption yang sampai sekarang kalau mau orang hack atau decrypt istilahnya itu pakai superkomputernya masih lama gitu loh. Jadi sangat secure. Sangat secure. Gak bisa disadap pembicaraan. Gak bisa disadap. Iya. Gitu. Wow. Nah, itu semua jadi sebagai fasilitas standarnya kita sudah. Gitu. Ini 2,4 nih berapa kalau yang ini? Yang ini 4 jutaan. Ini 4 juta? Ini lebih mahal kalau yang ini ya? Paling mahal itu paling mahal. Yang NFC nih ya? Wow. Nah tapi karena tadi kan udah disebut nih sama Om Benny. Om Benny pernah pakai Om Billy. Sorry. Gue dari tadi bingung. Om Benny siapa sih? Om Billy. Billy, iya. Tapi gak apa-apa juga sih mau kasih. Boleh gak kasih nama gue Benny aja? Jangan ya. Soalnya nanti abis ini mau meeting sama nama Benny. Jadi Oke. Kita bisa menggabungkan 2 dunia. Radio biasa yang VHF dengan VHF dengan push to talk network. Apa tuh jelasin coba? Jadi kita ada unit yang di dalam satu unit ini aktif 2 signal. Radio biasa tuh yang dipakai sebelumnya, VHF radio yang pakai repeater. Itu bisa? Itu bisa, tapi bisa juga terkoneksi dengan POC juga. Jadi ada unit lain kita. Tambahan aja karena kan kadang-kadang kayak di mana dunia oil and gas, dunia mining, mereka tidak ada GSM network. Mereka harus pakai radio. Bahkan di port juga peraturan pemerintah mengharuskan pakai VHF radio. Nah untuk bisa menjangkau atau memberikan support terhadap bisnis itu, Tramigo juga mengeluarkan yang hybrid PTT namanya. Jadi ada 2 signal GSM dengan radio. Kalau satu lagi yang saya pernah nonton tuh film-film pakai misalnya telepon satelit, itu ada nggak produk kayak begitu? Ada juga. Yang model kayak begini juga tapi pakai satelit. Betul. Jadi benar-benar kalau udah remote banget, udah nggak tahu lagi harus bagaimana. Pakai satelit ada juga. Pilihannya itu pakai satelit Iridium karena paling banyak Iridium sekarang. Bahkan yang lagi in sekarang tuh apa yang punyanya Elon Musk
Satelit apa? Oh iya yang gue cuma lupa namanya. Ada yang ingat ya guys? Hah? Starlink Starlink kita bisa pakai karena Starlink itu terkoneksi dengan satelit, terus dia nyebarin wifi. Jadi unit kita udah dicoba pakai wifi-nya si Starlink, tetap bisa bicara dengan yang lain. Wow. Gitu. Jadi ini benar-benar di seluruh pelosok dunia pakai satelit lah, pakai radio lah, pakai GSM segala macam bisa semua nih. Kita punya pilihan produk. Pilihannya. Wow. Bahkan di handphone biasa nih, umpamanya Om Billy, kan manajemen gitu ya, males lah bawa ini kemana-mana. Gabungin aja di handphone, kita punya Tramigo PTT application. Oh, jadi pakai HP juga bisa. Pakai HP juga bisa, pakai aplikasi Tramigo ya. Supaya bisa menjamin security-nya tadi. Tetap nggak bisa disadap. Iya. Itu apa aplikasi yang di-download? Aplikasi. Jadi tetap bisa ngomongnya tapi pakai HP gitu ya. Pakai HP. Wow. Gitu. Ada nggak cerita menarik tentang dari penggunaan ini dari pelanggan lah? Yang paling menarik, yang paling unik tuh apa? Yang pengalaman yang unik? Wah, kalau yang unik, jadi ada teman, bukan pelanggan nih, masih teman gitu ya. Dia konvoy ke pegunungan di Brebes tuh, anak gunung di Brebes. Di situ kan signal nggak bagus. Dia mau coba hubungin saya via WhatsApp call, nggak bisa. Akhirnya cuma message, Son tolong aktifin dong PTT-nya, kita coba bicara via PTT. Dan kita bisa bicara, itu 2G network di sana. Pakai 2G network. Pakai 2G bisa. Nah terus ada kejadian yang saya rasakan sendiri gitu ya. Saya waktu itu naik kereta dari Jakarta ke Jogja. Sengaja naik kereta. Kalau naik mobil, provider GSM tuh sudah invest banyak di jalan tol. Jadi network ada terus lah gitu. Saya sengaja naik kereta lewat sawah gitu kan. Waktu berangkat, saya minta ke tim teknis saya untuk diaktifkan ke satu operator aja. Untuk dilihat gitu. Nah itu ada lompatan-lompatan trackingnya. Berarti ada blank spotnya. Waktu pulang saya minta dibuka all operator. Dan itu rapat sekali tuh trackingnya. Jadi hampir tidak ada blank spotnya. Dan itu saya rasakan sendiri. Kalau customer testimoni kita sudah cukup banyak. Contohnya ya ada restoran, chain restoran, pengelola jalan tol, manufacturing. Tapi yang seru itu adalah British Secret Service di Afrika. British Secret Service di Afrika. Kenapa dia? Nah, jadi mungkin mundur sedikit nih. Tramigo ini kita perusahaan Finland. Kantor pusat kita ada di Finland. Dan Tramigo ini memang punya beberapa anak perusahaan. Kayak saya bekerja untuk Tramigo Solusi Indonesia. Kita PT PMA. 100% kepemilikan dari Tramigo. Dan kita kuat di Afrika. Udah lama kita di Afrika berbisnis. Di situ tuh kita kerjasama dengan British Embassy di sana. Dan ada British Secret Service-nya yang bekerja di sana juga. Mereka mencari Pusutok solution. Tapi syaratnya adalah harus secure. Dan pernah waktu grup CEO kita owner lagi di benua Afrika tuh terjadi coup di sana. Oh ya? Iya. Nah, waktu dijelaskan bahwa kita jamin security keamanan, bahkan kita bisa menggunakan server sendiri nih. Jadi Om Billy nih, wah saya nggak mau pakai server Tramigo, saya mau punya server saya sendiri supaya saya menjamin tidak ada yang bisa akses. Itu memungkinkan. Kita punya enterprise server yang bisa diinstal di servernya Om Billy. Nah itu juga kita lakukan di British Secret Service. Jadi mereka kita buktikan, kita bawain server. Ini ya kita nggak connect sama sekali ke server Tramigo, connectnya ke server itu. Akhirnya mereka yakin. Betul-betul dengan segala macam interview yang dilakukan ke grup CEO kita, akhirnya mereka langsung purchase di situ. Cukup banyak. British Secret Service pakai ini. Jangan-jangan Mission Impossible pakai ini juga nih. Mudah-mudahan. Udah telat, udah seri yang terakhir. Iya, kalau enggak kita mau munculin juga ke Tom Cruise. Tapi keren banget loh, ini keren banget. Ini kemarin ada salah satu orangnya Pak Sony juga udah ke rumah, udah kasih tahu, dan saya di rumah udah ngecek. Jadi di rumah tuh saya ngecek sama teman-teman, mereka juga di rumah. Kita ngobrol tadi malam sama teman aku Mike. Mike, lo di mana? Gue di rumah katanya gitu kan. Pakai ginian. Jadi wah seru banget sih. Bener-bener ngerasain sesuatu yang beda sama HP yang betul-betul signalnya istilahnya nggak pernah hilang. Pernah nyobain nggak di bus? Karena di bus tuh ada blank spot loh. Di bus itu. Kalau kan kita kalau masuk ke dalam beberapa tempat itu benar-benar semua GSM mati di situ. Kayak benar-benar nggak ada signal lah di situ. Nggak tahu kalau misalnya belum bisa jadi itu tuh Pak Sony. Iya, mungkin bisa dicoba. Karena challenge-nya adalah bus itu kan kecepatannya tinggi tuh sampai 300 km per jam. Kalau kita
messaging masih bisa lewat, masih aman. Karena dia datanya tidak perlu continuous. Iya. Tapi kalau untuk voice kita masih coba. Oke. Ini messaging juga bisa ya? Messaging juga bisa. Bisa. Tulisnya gimana? Yang di apps atau yang di apps. Yang hybrid. Jadi yang hybrid itu sebetulnya di Android apps. Jadi layarnya lebar persis kayak di handphone. Nah itu kita bisa messaging, bisa kirim foto. Ada keyboardnya di situ. Ada keyboardnya. Oke. Iya. Ada lagi nggak selain ini produk yang unggulannya Tramigo? Apalagi Pak Sony? Nah, jadi sebetulnya Tramigo itu kita besar awalnya tuh di GPS tracking. GPS tracking. Ya, kita dari tahun 2000 sudah berbisnis itu GPS tracking. GPS tracking kita juga punya kekhususan yang sama. Oke. Itu pakai eSIM. Oh. Dengan multi operator juga. Jadi kita punya yang simple track and trace yang sangat murah gitu ya. Bahkan yang sophisticated yang kita biasa pasang di mining industry gitu ya. Yang bisa support fuel sensor, door sensor, CAN bus untuk baca data mesin. Nah, itu satu line industri itu GPS tracking. Push to talk dan dashcam yang terakhir kita launching. Dashcam itu kamera untuk dipasang di mobil. Yang di polisi biasanya ya. Betul, polisi gitu. Iya. Oke. Nah, 3 dunia ini kita bisa satukan. Karena itu semuanya punya Tramigo kan. Contohnya yang paling unik yang saya lihat ya sekarang itu namanya Convoy Solution. Convoy Solution. Ya, bisa kebayang nih Om Billy, sekarang lagi jalan dari Jakarta ke Surabaya umpamanya. Rame-rame naik mobil, bawa kargo yang mahal. Om Billy dengan security-nya gitu bawa push to talk Tramigo untuk komunikasi, saling lapor kondisi aman. Mobilnya kita pasang GPS tracking dari Tramigo. Oke. Terus kargonya, bawa barang mahal gitu ya, bawa peralatan ini studio dan lain-lain itu mahal. Kita pasang aset tracker dari Tramigo juga. Itu cuma tinggal ditempel di kargo, dia langsung tracking sendiri. Nah, yang namanya Convoy Solution itu semua unit tadi kita set up sebagai grup konvoy. Dan tidak boleh lebih jaraknya, kita bisa set up 200 meter, 300 meter. Jadi kemana-mana itu mesti bareng terus. Nah ini kenapa kita buat ini, karena kita memang besar di Afrika. Di Afrika tuh biasa tuh Om, yang namanya rampok. Iya. Maka itu kita buat itu. Jadi beda dengan geofence. Kalau namanya geofence itu dia statis. Saya gambarin lokasi di geofence, udah di situ aja. Unit mana yang masuk, mana yang keluar, itu bisa dilihat. Tapi kalau Convoy Solution dari Tramigo, unit ini jalan kemana aja mesti bareng. Kalau sampai ada yang terpisah langsung alert. Nah itu yang ke pusat tuh ya langsung ya. Iya. Itu yang saya cukup yakin belum ada di produk-produk sejenis lainnya. Jadi ada push to talk-nya, ada PTT-nya, ada dashcam-nya, sama ada GPS tracking-nya. Kalau untuk Convoy Solution-nya. Betul. Semuanya itu bisa dijadikan satu grup. Iya. Wow, dan ini semua sudah tersedia ya? Udah tersedia. Oke. Guys, jangan lupa loh ya, lihat yang ada di bawah ini, IG-nya tinggal dilihat, ada produk-produknya yang luar biasa dan tinggal di kontak di situ kalau membutuhkan. Kalau hilang nih gimana? Bisa di tracking nggak? Kalau tadi ada GPS trackingnya di sini bisa nggak? Selama dia nyala bisa di tracking. Oh, selama dia nyala bisa di tracking. Bisa di tracking dari pusat. Dari pusat. Oh. Dari manapun. Jadi umpamanya Om Billy sebagai grup supervisor atau grup dispatcher itu bisa lihat langsung pakai aplikasi kita. Jadi kalau misalnya mau dicuri ya lu juga bisa nyalain akhirnya ya, karena akan kelihatan. Oh iya, yang tadi di awal dibilang bahwa dispatchernya bisa lihat di mana aja orang yang pakai ini di grupnya dia berada. Jadi kalau hilang bisa ketahuan. Wow. Teringat sama kemarin ada kejadian HP iPhone hilang di Garuda. Oh yang di Australia. Dibuang ke sungai. Terus dibuang ke sungai. Ada aja dah pokoknya deh. Tapi ini menarik banget. Ini luar biasa banget. Apalagi Pak Sony yang dari Tramigo ini yang kira-kira produk nantinya yang akan keluar lagi ini, apakah ada bocoran atau apa lagi yang dari Finland? Iya, kita paling mau keluarkan itu yang abis ini akan keluar adalah kita launching aset tracker yang baru. Aset tracker. Jadi aset tracker itu mungkin kecilnya sebesar ini gitu ya. Dia pakai baterai. Kalau sehari sekali laporan dia bisa hidup sampai 1 tahun. Tapi yang menjadi kekhususan adalah selain eSIM tadi, aset tracker kita akan support BLE. Jadi support sensor-sensor tambahan. Apakah sensor suhu, kalau umpamanya taruh di kontainer, kontainer itu dikirim Jakarta ke Papua umpamanya, dia bisa monitor suhu di dalam kontainer itu. Oh gitu. Terus impact detection, seandainya waktu pindah kontainer kasar gitu sampai terjadi impact dan bisa merusak kargo di dalam, itu juga kita bisa laporkan impact. Itu namanya aset tracker. Aset tracker. Itu belum keluar tapi?
versi 1 sudah keluar, yang baru akan keluar itu lebih kecil, lebih bagus modelnya. Oh ya, tinggal ditempel aja tuh ya? Tinggal ditempel, udah ada rumahnya yang ada magnetnya, dia tinggal ditempel aja. Oh, wah menarik ya. Ini banyak jadi solusi buat ya banyak usaha dan banyak bisnis ya. Yeah. Dari yang tadi dibilang restoran lah, kemudian logistik lah pastinya, keamanan lah ya, dan sampai kepada nantinya ya konvoi tadinya memindahkan barang pastinya, dan juga kontainer. Sampai suhu bisa diketahui, bisa. Apalagi kalau misalnya ngangkut salmon frozen gitu di dalamnya kan, itu kan bahaya banget kalau enggak kan, bisa makanannya busuk sampai di tujuan, dan itu baterai bisa tahan 1 tahun. Bisa sampai 1 tahun. That's amazing. Keren. Wow, ada lagi nggak Pak Sony? Pak Sony mau kasih tahu tentang ini, apakah ini sudah mencakup semuanya tentang Tramigo? Jadi kalau teman-teman nih buka IG-nya akan penjelasan infonya lengkap di situ ya? Sudah lengkap di IG-nya ya? Di website dari Tramigo maupun website dari kita punya partner khusus di Indonesia. Dia eksklusif atau sole distributor untuk Tramigo. Oke. Namanya Teh gitu ya. Teh, oke. Teknologi Cahyani Harsa. Oke. Nah, nanti akan keluar juga kan informasinya di website mereka atau website Tramigo sama aja. Tapi mungkin sebagai penutup gitu ya, pesan terakhir kita juga lagi ada banyak promo. Seperti ini Exi, kita lagi promo sekarang beli 3 dapat 4. Terus kita juga punya promo yang untuk SME. Jadi kayak coffee shop, restoran-restoran kecil, atau bisnis-bisnis yang baru mulai, mungkin jumlah usernya nggak sampai 10, kita punya harga khusus untuk mereka. Oh, kalau nggak mau beli banyak, ada harga khusus juga, harga khusus, misalnya gitu. Tinggal semuanya kontak langsung masuk ke DM bisa, dan ada nomor telepon di situ. Iya. Tokonya di mana Pak? Kalau orang mau datang langsung lihat, mau beli sendiri atau di mana biasanya? Kalau kantor Teh itu ada di Tokopedia Tower. Tokopedia Tower. Barat. Kalau Tramigo kantor pusat kita sebetulnya ada di Kuningan, tapi kita bekerja sehari-hari di Cikini. Tapi lewat website juga kita akan segera respon. Ya, karena kan orang pengen datang nih, pengen lihat, biasa kan pengen pegang nih barangnya kan gitu-gitu ya. Jadi bisa didapatin infonya di situ untuk lihat produknya di situ. Dan kita nanti juga akan set up experience center. Jadi apa itu? Ruangan gini gitu ya, ada barang-barang kita bisa dicoba, semua teknologi kita akan tersedia di sana. Jadi Tramigo Experience Center. Di mana tuh nanti mau dibukanya rencananya? Rencana di Harko. Di Harko, di kota berarti ya? Dodok. Oke. Wow, ini menarik banget. Pak Sony, thank you banget udah datang ke sini. Ada lagi Pak Sony mau tambahkan? Udah cukup semuanya? Kayak cukup. Harus puas loh Pak Sony, kasih tahu semuanya. Puas banget. Mungkin nanti kalau ada produk baru kita ada sesi lagi. Oh iya, boleh dengan senang hati. Gue cobain lagi nih sekali lagi ya. Ini masih nyala nggak tadi nih? Coba lagi. Ben. Asik. Keren ya, asik banget tuh. Mohon diinfokan untuk like, komen, dan subscribe. Gue dibilangin jangan lupa untuk guys, ya jangan lupa subscribe dan juga follow dan juga like Billy's Coffee Table di IG, di TikTok sama di YouTube ya. Jangan lupa check out semua yang ada informasi di bawah sini supaya berisik tunggu gue gak bisa ngomong. Gue ngomong berisiknya harus pencet dulu. Berisik loh gitu. Oke ya guys, jangan lupa dan cek IG di bawah sini untuk lihat semua produk yang sudah ditampilkan dari Tramigo. Thank you Pak Sony. Thank you banget. Saya nantikan yang kunjungan berikutnya kalau ada produk yang baru. Siap. Dan semua ini pasti akan mendapatkan keuntungan ketika berkunjung ke sini dan mendapatkan solusi untuk apapun usaha Anda hari ini dengan Tramigo. Until next time, God bless you.